Belum datang. Ya, yang sebelah nih. Belum datang, guys. Tadi udah janji untuk ngobrol bareng gitu sama tokoh pemuda yang wah, jiwanya asik banget deh. Tapi dia kayaknya belum hadir. Jadi kita kayaknya bakal ngobrol sama kursi kosong ini. Jadi hari ini adalah tepat 92 tahun yang lalu pemuda-pemuda dari seluruh pelosok negeri di Indonesia ya. Itu nggak kayak pemuda-pemuda kebanyakan di hari ini yang lagi pada berdesak-desakan di jalan tol ya kan, berjubel-jubel di tempat liburan. Jadi pemuda-pemudi Indonesia 92 tahun yang lalu itu malah bikin kongres. Mereka malah nggak liburan kayak anak-anak muda sekarang ya kan. Anak-anak muda di tahun 1928 itu kumpul merumuskan dan menyatakan sikap yang sama itu tentang persatuan, tentang kebersamaan, berbeda tapi tetap mereka kompak ya kan. Dari Yong Java, Yong Sumatera, pemuda Indonesia, ya kan ada Yong apalagi tuh Islamiten, Jong Batak, Yong Celebes, pemuda kaum Betawi ini kumpul yang hari ini adalah tepat kita mengingat kembali bagaimana peran pemuda di tahun 1928 itu begitu membekas gitu, membekas dan menorehkan catatan-catatan yang hingga kini pun kita merasakan dampaknya. Jadi bagaimana sumpah pemuda itu bisa bisa menyatukan seluruh mimpi-mimpi anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Sebenarnya narsum saya nih belum datang. Ini sebelah nih. Harusnya kita ngobrol sama dia. Kita bicara, kita tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Gimana guys, liburan kemana? Jalanan macet ya. Kalau di Google itu kita bisa cek ya. Liburan. Tuh. Ini ada himbauan. Oh ini
Judulnya masyarakat diminta bersabar dan tunda liburan. Motivator sekaligus ex-pasien COVID-19 Tung Desem Waringin meminta masyarakat bersabar dan menunda liburan hingga vaksin COVID-19 disuntikan. Sensitif banget sih ini mic. Nah ini ada lagi nih Republika. Pengelola wisata harus antisipasi munculnya klaster liburan. Banyak headline di media online ya terkait libur. Kita ganti keyword. Yang nggak liburan jangan sedih. Yang nggak liburan jangan kecewa. Yang nggak bisa liburan karena faktor finansial jangan juga merasa sial. Mungkin ada hikmahnya, bisa kumpul bareng sama keluarga di rumah kan. Jadi yang nggak bisa ikut libur panjang di cuti bersama itu, ya mendingan tidur lah. Tidur, makan, tidur, makan. Libur cuti bersama Medan sekitarnya diprediksi hujan hingga siang malam. Kayak apa sih macetnya? Coba kita buka Google ya. Maps Google. Kita lihat trafiknya. Traffic. Katanya jalanan banyak yang macet ya. Jalan tol. Traffic. Nah, ini traffic. Ini masih daerah Tangerang. Ya, Tangerang ya. Tangerang. Macet di mana ini? Jalan Buruk. Oh, ini apa? Yang mau ke bandara nih. Yang mau ke arah bandara. Kalau ke arah Bandung, mana macet? Jakarta Merah. Nah ini nih. Jalan tol. Lumayan juga ya. Ini kan ada bar warna ya. Merah apa nih? Merah hati, merah tua itu. Tandanya slow banget. Kalau orange atau hijau itu hijau lancar. Kalau orange tuh merayap, padat merayap. Ini yang mau ke Bandung, yang mau ke Jogja,
yang mau ke Surabaya pasti kena macet ya, lumayan panjang juga ya. Ini yang merah tua hampir nyaris warna hitam ini tandanya itu stuck ya. Berapa kilo ya? Coba. Kita ukur dari sini ke sini. Lumayan ya. Ada sampai 3 kilo loh yang hitamnya. Belum lagi di sini nanti 3 kiloan. Tiga kilo mulai dari rest area kilometer 39 lalu nyambung lagi nih dari sini nih rest area kilometer 42 sampai mana? Sampai panjang juga ya macetnya. Ya begitu, jadi jangan sedih kalau yang nggak punya duit terus nggak bisa jalan-jalan kayak orang-orang. Mendingan kita apa ya, makan tidur. Kalau ada makan, kalau nggak ada makanan ya minum aja yang banyak. Macet guys, coba kita cari di Google berita macet libur panjang. Oh ini berita lama nih, 16 jam yang lalu. Libur panjang hari pertama nih, Jabar Suara.com. Nah ini udah dikonfirmasi nih sama Suara.com ya. Tadi kan kita buka peta Google Map itu, bener itu di jalan tol Japek ya. Libur panjang hari pertama tol Jakarta Cikampek macet. Itu yang tadi kali itu. Nah ini dia kilometer 47. Ada kontraflow. Oke, kita kembali ke apa namanya? Ini nih. Sebelah nih masih kosong nih. Padahal kita pengen ngobrol sama dia ya kan. Ini yang saya undang nih toko pemuda. Toko pemuda suka piknik juga. Dia mah nggak anti piknik, tapi juga nggak hedon ya gaya hidupnya. Pokoknya asik deh. Seharusnya dia udah ada di samping saya nih ngobrol melalui Zoom meeting. Cuma mungkin dia paket datanya lagi habis kali ya. Jadinya nggak bisa. Udah di WA berkali-kali tapi belum masih checklist. Hari ini libur panjang tepat di 92 tahun Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu kita baca bareng-bareng yuk Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kita baca ikrarnya. Kita ambil yang dari Tribun nih. Lengkap dengan sejarah Sumpah Pemuda. Pada Rabu hari ini, bangsa Indonesia memperingati Sumpah Pemuda.
kita baca bareng-bareng biar memaknai Hari Sumpah Pemuda. Juga yang terjebak macet, kalau dia nonton bisa baca ikrar Sumpah Pemuda supaya meringankan beban emosi dia kan saat mau liburan tapi terjebak macet. Oke, mari kita baca sama-sama isi Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu ternyata ada maknanya nih menurut tribunnews.com. Jadi, isi teks Sumpah Pemuda itu mengandung makna yang dalam ya. Artinya tuh, maksud kalimat tersebut adalah para pemuda dan pemudi di Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa hingga titik darah penghabisan. Kemudian di alinea kedua berbunyi, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maksud pada alinea kedua tersebut adalah sebagai pemuda dan pemudi Indonesia yang berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda, tetapi tetap bersatu dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. Lalu yang terakhir pada alinea ketiga Sumpah Pemuda, bertuliskan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada alinea ketiga itu dimaksudkan para pemuda dan pemudi menegaskan untuk mempersatukan menjadi Indonesia. Maka bahasa persatuan menjadi identitas keseluruhan. Nah, itu perjuangan pemuda-pemudi Indonesia 92 tahun yang lalu. Sementara hari ini, tepat 92 tahun yang lalu, pemuda-pemudi Indonesia juga sebagian ada yang sedang berjuang di jalan tol Jakarta Cikampek. Berjuang menembus kemacetan karena untuk menikmati libur panjang sekalian pulang kampung. Jadi begitu makna Sumpah Pemuda di tengah pandemi COVID-19. Peran pemuda dan pemudi di Indonesia memang perlu dieksplor lebih jauh lagi supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang ya. Jadi kita menjadi bangsa yang kembali lagi seperti sedia kala sebelum ada pandemi COVID. Ya ginilah. Yang sebelah nih belum datang ya. Kita udah tunggu-tunggu dari tadi. Udah nyiapin pertanyaan, tapi kursi kosong. Kalau
nanya sama kursi kosong, kira-kira kena pasal pidana undang-undang ITE nggak ya? Mana-mana pemuda sebagai pemuda. Ini yang tamu saya nih pemuda, tapi mungkin dia kejebak macet ya di Cikampek. Padahal kita pengen tahu nih dari yang bersangkutan bagaimana peran pemuda di masa pandemi ini. Bagaimana semangat pemuda-pemudi 92 tahun yang lalu itu kembali lagi dan menjadi spirit buat pemuda dan pemudi era masa kini untuk menjadi bangkit dan makin bersatu dan makin kokoh. Karena pemuda-pemuda 92 tahun yang lalu itu udah mengerti betul, paham bahwa ibaratnya jari-jari ini ya, Yong Celebes, Yong Java, Yong Sumatera, pemuda Sumatera, ya kan, Yong Ambon, dan banyak lagi ya. Ini seperti jari tangan. Manakala dipatahin satu itu mereka bisa kalah. Tapi ketika sekumpulan pemuda-pemudi ini bersatu menjadi satu kepalan tangan, ini menjadi kekuatan besar, menjadi powerful sekali. Bagaimana sekumpulan jari-jari yang mudah dipatahkan bila tanpa mengepalkan tangan, kan kuat sekali, kokoh. Jadi ya ini intinya persatuan ya, dari perbedaan yang demikian banyak, tapi bersatu menjadi satu kekuatan. Magic. Ini bukan magic loh. Karena pemuda-pemudi 92 tahun yang lalu sudah melakukannya. Oke guys, ini kelihatannya narsum saya pemuda pemuda yang saya undang ini mungkin lagi piknik ya kan, jebak macet gitu Cikampek. Kita sudahi dulu karena nunggu dia pasti lama lah, wawancara atau nanya-nanya sama kursi kosong tuh rasanya mengulang itu, kayak dejavu gitu, kayak dejavu. Kan ada tuh di channel sebelah itu, gara-gara ngundang salah satu itu nggak datang, akhirnya dia kursi kosong lalu dibully rame-rame. Kalau gue mah nggak berani lah, takut. Pokoknya buat teman-teman yang nggak liburan tuh jangan sedih ya, jangan juga merasa desperate gitu, putus asa. Yang lain liburan, oh iya, mendingan kita menghibur diri buat yang nggak liburan ya. Ini ada meme lucu terkait liburan. Nah ini, nih. Jadi ini meme ini gambar yang diisi teks ya. Dan ini lucu-lucu loh. Ya, gitu. Nah ini ada gambar
Oh, belum di switch ya ininya. Bentar. Nah, ini nih. Yang lain libur, kalian kerja. Tukang trompetnya. Libur panjang, orang jomblo mah tidur. Yang ini lucu juga nih. Melihat orang-orang mengupload foto mereka ketika liburan, aku hanya bisa tersenyum. Ya, mendingan begitu. Tersenyum aja, jangan sedih. Jangan gundah, jangan marah. Karena apa ya, menikmati liburan tuh dengan cara yang sederhana pun bisa. Mana yang namanya libur? Ini memang nggak bisa liburan nih dia. Nah, ini kocak nih. Kita mah boro-boro liburan. Ngelihat odong-odong lewat aja udah berasa di Dufan. SpongeBob nih. Ekspektasi nih. Realitanya begini. Nah, ini lucu nih. Cepat sensi. Anda kurang piknik. Selamatkan generasi pemudi Indonesia dari kekurangan piknik. Wah, itu bagus juga tuh jadi apa? Jadi meme tentang apa? Liburan di pas Hari Sumpah Pemuda. Selamatkan generasi pemuda-pemudi Indonesia dari kekurangan liburan atau piknik. Biar gak sensi. Ini apa lagi? Libur kayak baru kemarin. Besok udah kerja. Nazar. Nah, ini ada nih. Apa nih? Ini kayaknya dari potongan film Star Trek. Jean-Luc Picard. Ini ekspresi lu ketika sadar liburan mau habis dan lu nggak ngapa-ngapain selama libur. Ya gitu, geng. Yang belum bisa piknik, jangan panik. Yang nggak bisa liburan, jangan heran. Tetap semangat. Ikan hiu makan tomat. Tetap semangat. Ya, masih sebelah ini masih belum keisi sama tamu saya ya. Kayak Bang Toib dia berarti nggak datang. Oke, kita pamit dulu. Nanti kita sambung lagi. Selamat merayakan libur panjang, cuti bersama. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap melakukan pola protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bermasker, cuci tangan, dan jaga jarak.
Kalau jaga jarak, kalau lagi liburan itu, gimana jaga jaraknya ya? Kan rame, padat. Oke, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk seluruh pemuda-pemudi di Indonesia.